Allah menciptakan perbendaharaan manusia yang namanya panca indera, yang namanya tubuh itu memang didesain untuk berusaha. Jadi tangan ya untuk memegang, maka sesuatu yang bisa digapai dengan pegangan tangan, ya tangan harus digerakkan untuk memegang. Sesuatu yang bisa digapai dengan mulut, ya lakukan dengan kekuatanmu mulut. Misalnya kayak pengacara, ini semua harus dikeluarkan semaksimal mungkin. Nah, yang bangun ya harus tangan, bekerja tangan. Yang pakai akal ya akal didahulukan, kan banyak sekali pekerjaan yang dominan akal, ada dominan kaki. Misalnya kayak sepak bola itu, ya kaki dia. Jadi yang didahulukan harus kaki, jangan mudah-mudahan gol, tapi kakinya diem ya nggak bisa. Kan gitu. Seorang penjaga gawang ya kerjaannya menggunakan tangan. Bola diteriaki juga nggak akan, weh jangan gol, ya tetap aja gol. Makanya ketika manusia lahir, itu yang pertama kali dilakukan usaha, belum berdoa. Jadi berdoa itu datangnya lebih terlambat daripada usaha. Anak kecil itu belum bisa berdoa tapi sudah berusaha merangkak, berusaha makan. Jadi anak kecil itu begitu lahir itu usaha dulu dia, usaha telentang, tengkurap, merangkak, apa aja usaha. Baru setelah agak gede sistem usaha ini jalan, integrated, baru diajari berdoa. Berdoa itu untuk mengingatkan bahwa apa yang kita usahakan ini semua berasal dari Tuhan. Gitu, lihat perempuan cantik gitu, apa berdoa dulu? Ya enggak, kejar dulu. Setelah itu baru berdoa, ya Allah dia cantik, aku pinginkannya. Ya Allah, cantikan ini. Baru lihat mobil, orang kok berdoa, ya Allah perlihatkan mobil, baru kemudian saya akan berusaha. Enggak, lihat mobil, itu habis itu dikenalkan, oh yang itu rezeki itu dari Allah. Jadi manusianya diperkenalkan bahwa yang memiliki yang diinginkan itu semuanya Allah. Maka manusia jangan lupa ketika sudah berusaha, jangan lupa berdoa. Makanya banyak juga yang tidak berdoa, berusaha hasil. Yang berusaha tok nggak berdoa, yang berdoa tok nggak berusaha, ya nggak berhasil. Karena basic manusia itu berusaha dengan tubuhnya. Jadi sifat yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia adalah sifat untuk berusaha. Ya. Oke, tadi menarik Gus bahwa udah berusaha saya doa gitu. Nah, kira-kira Gus untuk pegangan kita nih yang di sini dan pemirsa di rumah, doa apa sih Gus yang harus dibaca, yang wajib dibaca gitu misalnya? Silakan. Doa itu yang harus dibaca, itu yang sesuai yang diinginkan. Nah keinginan itu kan beda-beda. Makanya kalau doa apa, ya nggak bisa digeneralisir, dia tidak bisa kemudian dispesifikasi secara general. Dia subjektif, tergantung apa kebutuhannya. Jangan-jangan kita doakan minta mobil, begitu kita kasih mobil nggak bisa beli bensin, kan kacau ini. Makanya kalau udah punya keinginan bilang aja sama Allah, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini deh. Apakah engkau nggak ingin masuk surga? Orang kalau sudah syahadat itu tanpa harus dikatakan dia sudah pengen masuk surga. Jadi nggak usah diulang-ulang. Nah ya begitu orang itu bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup, berarti orang itu pengen selamat, pengen masuk surga. Tinggal tata keinginan berikutnya, pengen bayar listrik, pengen apa, nah itu. Dan ini banyak pertanyaan gini Gus, banyak sekali pertanyaan tentang diijabahnya doa Gus. Pengen doa, pengen diijabah gitu. Nah, gimana tuh tips-tips agar doa kita diijabah Gus? Ya tipsnya ya nurut sama yang dimintai. Jadi kalau minta sama Allah ya nurutlah sama yang minta. Masa diminta gak nurut? Gini aja minta bawa proposal kan tiba-tiba kukur-kukur gini, itu kan gak serius itu. Ya kalau bawa proposal yang ruko ini, Pak maaf, ini ya gitu kan. Lu orang bawa proposal kok kukur-kukur aja kan gak pantas gitu. Tapi belum tentu bawa proposal itu dikasih. Kalau para wali, para nabi, dan kita beda. Wali itu tinggal gitu aja udah paham. Loh makanya wali itu ada yang cuman klik, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, naik di atas air karena dia spesifik hubungannya. Nah kalau kita ini kan formal, jadi ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kadang nggak manjur-manjur juga. Makanya dalam kitab hikam
itu dijelaskan. Jangan terlalu bergantung kepada amal, karena belum tentu hubunganmu dengan Allah itu spesifik seperti amalmu. Makanya ada min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Orang yang terlalu bergantung kepada amalnya itu malah kurang berharapnya kepada Allah, malah lebih mengutamakan amal, seolah-olah amal itulah yang membawa dia kepada Allah, padahal belum tentu. Jadi akhirnya sholat duha pasti sukses, begitu nggak sukses, lah ini sudah duha kok nggak sukses, akhirnya duhanya yang disalahkan. Makanya di dalam Islam itu ada pola membangun hubungan yang spesifik dengan Allah. Ada yang sederhana, yang penting pahamlah Allah lihat kita, itu ada. Makanya ada konsep ibadah, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Udahlah kamu beribadah seolah-olah kau lihat aku, kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat engkau. Ada yang lebih spesifik, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Dan ada yang pengen mendekat. Lu cicak itu lebih ekstrim lagi, makanannya terbang, dianya merayap, melet-melet gini aja tiap hari. Lu itu aja dapat makan. Makanya kalau ada makhluk yang boleh komplain sama Allah, ya cicak itu. Ya Allah, dia makanannya terbang, dia cuma merayap gini. Syukuran juga nggak boleh. Begitu bersyukur tepuk tangan jatuh dia.